kehabisan bensin. Kuncinya itu Bu, kunci. Oh, nomor lagi. Nggih. Mana? Nggih. Itu nih, bagaimana? Lo ramen. Nggih. Saking SGM. Enggak, Bu. Nggih. Oke, teman-teman, pagi di malam ini tadi saya membantu ibu-ibu yang motornya kehabisan bensin, kemudian motor saya dipinjam untuk beli bensin, terus saya menunggu dan akhirnya si ibu dapat bensin juga di sini. Oke teman-teman, masih di channel Bandit Rock yang selalu menemani kalian. Oke teman-teman, di malam ini saya sedang berada di jalan raya, di jalan yang mungkin tidak asing buat kalian yang masih saja eksis, yang masih eksis ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas apa ya malam ini. Oke, malam ini kita akan membahas mengenai YouTube. Mana YouTube yang banyak teman-teman yang masih bimbang, masih bingung dalam menentukan channel apa yang tepat bagi kalian. Oke teman-teman, sebaiknya teman-teman tidak usah bingung dan tidak usah bimbang ya. Lebih baik teman-teman segera saja eksekusi saja, lakukan saja yang kalian bisa. Kalian bisa membuat video mengenai hobi kalian ya, lakukan saja sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak usah terlalu berpikir panjang. Kalau kalian berpikir panjang, kalian nggak akan segera memulai channel kalian. Dan sebaiknya kalian juga harus selalu melakukan riset ya, melakukan riset mengenai video-video kalian. Video kalian apakah sudah ada yang menonton atau masih belum. Kalau belum, kalian mencoba untuk belajar membuat video yang lebih berisi dan lebih mempunyai manfaat bagi penonton kalian. Contohnya penonton kalian itu yang akan kalian tuju itu menyukai mengenai video apa, apakah mengenai video tutorial, apakah mengenai video hiburan, apakah mengenai mengenai traveling atau yang lain ya. Teman-teman semuanya, lebih baik kalian segera memulainya saja, tidak usah bimbang, tidak usah
takut video kalian tidak ada yang menonton. Masa dari 270 juta penduduk yang ada di Indonesia itu tidak ada yang menonton video kalian, dan juga 1 miliar manusia yang ada di dunia tidak ada satu orang pun yang melihat video kalian. Pasti ada, pasti nanti suatu saat pasti akan ada orang yang menyukai video kalian. Kalian terus belajar, kalian terus perbaiki cara kalian membuat video. Kalian lebih fokus pada satu topik saja terlebih dahulu, tidak usah terlalu banyak topik. Buatlah video kalian sedetail mungkin, dan lebih diperjelas lagi narasinya pada satu topik tersebut, dan juga kalian dalam membawakan video kalian juga harus lebih jelas dan lebih mengena kepada sasaran kalian. Karena di YouTube itu kan banyak sekali ya, di YouTube itu kan banyak sekali video bermacam-macam, baik video tutorial, baik video hiburan, itu kan banyak sekali video-videonya. Lebih baik kalian buat video yang sesuai dengan kemampuan kalian. Sebisa mungkin kalau kalian memiliki hobi, ya buatlah video mengenai hobi kalian. Nggak usah serumit, buatlah sesimpel mungkin. Enjoy aja dalam membuat video konten. Nah, anggap saja kalian itu mengabadikan sesuatu yang sedang kalian lakukan. Jangan, ya kalau memang kalian membuat video, ya ada, memang juga ada yang membuat konten untuk mencukupi kebutuhan, tapi itu butuh ekstra kerja keras. Tapi kita ini kan buat konten ini kan hanya untuk ya sampingan saja, untuk sampingan, sehingga kita tidak terlalu pusing dalam memikirkan hal-hal yang serumit dan ekstra tersebut. Kalau kalian dalam membuat video itu enjoy saja, ya cukup enjoy saja dalam hal membuat video, tidak usah dibuat pusing dan tidak usah dibuat rumit. Enjoy saja, kerjakan sebisa kalian, semampu kalian. Kalian mampunya membuat video sehari satu, ya cukup sehari satu. Kalian bisa membuat video 1 minggu cuma bisa 1 kali untuk mengupload video, ya cukup 1 kali saja dalam 1 minggu. Nggak usah sering, nggak usah setiap hari buat video. Kalau kalian memang tidak punya banyak waktu, ya kita kan punya kesibukan sendiri-sendiri ya. Saya juga mempunyai kesibukan sendiri. Saya juga bekerja di salah satu lembaga pendidikan. Kalau pekerjaan utama saya menuntut saya untuk lembur, ya saya harus lembur, mengutamakan pekerjaan utama terlebih dahulu. Ya, untuk konten ya nanti kalau semua sudah selesai, waktu longgar baru saya konten seperti itu. Dan karena sekarang ini sekolah-sekolah, anak sekolahan sedang pada libur ya, karena setelah tes akhir semester ini kan anak-anak sekolah libur semua, sehingga saya punya banyak waktu untuk membuat
video konten. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kalian memang sibuk dengan pekerjaan utama kalian, ya utamakan dulu pekerjaan utama kalian, tidak usah memikirkan konten dulu. Nanti setelah pekerjaan utama kalian sudah longgar waktunya, baru kalian membuat video. Oke ya teman-teman, sekarang ini yang saya sedang berada di jalan raya, jalan besar ini, jalan kilometer Jogja Solo. Dan sekarang saya juga sudah sampai di Gondang. Ini di Gondang, saya juga sampai di Gondang. Nanti dari perjalanan dari Jogja, dari Jogja tidak saya rekam perjalanan saya. Kemudian tadi saya mampir di Indomaret, kemudian mau berangkat setelah pasang kamera di helm dan lain-lain, mau berangkat kok ada ibu-ibu macet motornya, kemudian menghampiri saya, tanya kok motor ini macet biasanya kenapa ya mas. Saya cek bensinnya, ternyata bensinnya habis. Kemudian salah satu ibu-ibu tersebut pinjam motor saya untuk beli bensin. Nunggu lama, nunggunya hampir setengah jaman lebih. Tapi ya nggak apa-apa, akhirnya ya dapat bensin. Dan bensinnya saya tuangkan ke tangkinya, sudah selesai, motornya hidup lagi. Ya butuh sedikit pengorbanan dalam membantu orang. Jadi ya ini tadi agak telat sedikit. Padahal tadi saya di WA anak saya supaya untuk dibelikan mie ayam. Tapi ini agak terlambat sedikit ya, tapi nggak masalah. Oke teman-teman, itu tadi ya, kalian enjoy aja, enjoy dalam membuat sebuah konten. Tidak usah dibuat susah, tidak usah dibuat pusing. Terus bagaimana cara membuat videonya, karena belum mempunyai alatnya. Kalian punya HP, coba pakai HP dulu, nggak masalah, pakai HP dulu, rekam pakai HP. Karena sebuah konten yang berhasil itu bukan karena peralatan yang bagus. Cukup pakai HP. Kalau memang video kalian itu banyak yang menyukai, konten kalian akan berkembang dengan cepat juga, dan kalian juga akan cepat untuk monetisasi juga ya. Konten yang bagus bukan karena alatnya, tapi karena video yang kalian buat itu benar-benar video yang bermanfaat bagi banyak orang dan banyak diminati oleh banyak orang juga ya teman-teman, seperti itu. Kemudian tadi juga ada sebuah pertanyaan dari salah seorang teman saya yang juga ingin ikut-ikutan membuat sebuah konten. Dia juga menanyakan ini bagaimana caranya supaya dia bisa menentukan tema konten yang tepat bagi dia, konten yang tepat yang sesuai dengan kemampuan dia ya. Kamu lihat, pokoknya saya bilang ke dia, kamu lihat dulu kamu mampunya di apa. Kalau kamu tidak mempunyai kemampuan yang bisa kamu tonjolkan, kamu punya hobi apa? Ternyata hobi dia mancing. Nah, tepat itu bisa kamu jadikan konten. Mancing bisa kamu jadikan konten juga. Terus nanti apa saja yang
buat video banyak. Aduh, mancing itu kan banyak yang bisa dibuat konten, hal-hal yang berhubungan dengan memancing, seperti cara memilih joran yang baik, cara memilih kail yang bagus, cara membuat umpan yang bagus, kemudian spot yang bagus yang ikannya besar-besar itu kayak di mana, spot-spot yang bagus, seperti itu, dan masih banyak lagi sebenarnya. Kemudian dia mulai sharing ke saya, sharing terus bagaimana caranya untuk ini bla bla, ini itu sampai kemana-mana tadi ya. Ya coba kamu buat dulu satu video mengenai hobi kamu hobinya mancing ya. Coba dulu kamu pas mau mancing itu, coba kamu buat konten dulu, kemudian setelah itu ya kamu upload. Kemudian untuk tema channelnya ya buat saja tema channel yang spesifik saja ya, di satu titik ya, saya kira begitu. Contoh kalau dia hobinya memancing, contoh mancing apa, misalnya mancing ikan babon, ikan besar, itu lokasinya atau spot mancingnya itu di mana saja, kemudian jorannya yang bagaimana, kemudian kailnya yang bagaimana, kemudian itu apa, tali pancingnya, senar pancingnya itu yang ukuran berapa, itu kan ada senar pancing yang ukurannya berapa itu juga ada, kemudian kailnya pun juga ada yang ukurannya berapa itu kan juga ada. Nah seperti itu, joran pun juga yang bagaimana, yang bagus, seperti itu ya teman-teman semuanya. Sebuah konten yang lebih spesifik itu akan lebih bagus dan akan lebih cepat untuk berkembang kalau tema channelnya itu lebih spesifik di satu titik. Tapi kalau channelnya itu membahas channelnya temanya mengenai memancing, tapi kalian membahasnya sampai kemana-mana ya akan sulit nanti YouTube untuk merekomendasikan channel kamu, merekomendasikan video-video kamu ke penonton yang tepat. Kalau channel kalian mengenai tutorial ya, tutorial servis HP misalnya, nah buat tutorial servis HP yang lebih spesifik, seperti servis HP iPod misalnya. Ini sekarang seperti ini, kemudian harga spare part iPod, nah seperti itu, harga LCD HP iPod, nah seperti itu ya, seperti itu. Pokoknya buat tema atau channel di satu titik ya, satu titik dan satu tema gitu. Jangan kemana-mana, nanti akan sulit untuk mendapatkan rekomendasi, dan YouTube pun juga akan sulit untuk merekomendasikannya ke penonton yang tepat. Nah ini video ini channelnya temanya mengenai memancing, sampai video yang dibahas mengenai tutorial memancing, oke lah. Tutorial servis HP yang juga nggak nyambung juga kan, itu kan jadi bingung harus bagaimana dan apa. Kebetulannya ini saya motovlog, meskipun saya motovlog tapi video yang saya buat isinya membahas mengenai tutorial YouTube dan juga mengenai perjalanan motovlog, kan ya masih nyambung juga. Seperti itu ya teman-teman, pokoknya kalian langsung aja, tidak usah berpikir panjang, kalian langsung
action ya, langsung buat video. Nanti kalian setelah berjalannya waktu, nanti kalian akan tahu video dengan tema yang tepat, tema apa yang tepat untuk kalian. Nanti juga kalian juga tahu. Ini saya pun juga seperti ini, belajar sedikit-sedikit, belajar dari nol juga. Ini dulu saya juga saat mengawali video vlog ini pun juga saya agak susah ngomongnya juga. Tapi ya saya terus belajar dan terus belajar. Akhirnya juga saya menemukan, oh seperti ini caranya, oh ya, yang harus dibahas ini. Ya sebenarnya kalau kalian membuat video mengenai motovlog seperti saya ini, sebenarnya banyak yang dibicarakan sebenarnya kalau motovlog. Karena apa? Karena kan setiap kita melakukan perjalanan kan di jalan banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak terduga yang bisa kita jadikan sebuah konten. Nah, seperti hanya tadi saya menolong ibu-ibu yang motornya macet karena kehabisan bensin tadi. Kemudian pinjam motor saya untuk beli bensin. Saya harus menunggu setengah jam lebih. Aduh, setengah jam lebih ini. Terus kapan ini mampu membuat videonya? Padahal anak saya pun juga minta dibelikan mie ayam. Oh, ini masih buka enggak ini warung mie ayamnya? Semoga saja masih ada yang buka. Kalau warung-warung yang lainnya ini masih buka, tapi kalau warung mie ayam apa ada yang buka ini ya? Semoga saja masih ada yang buka warung mie ayamnya. Oke teman-teman, seperti itu ya tadi penjelasan dari saya, ya sedikit motivasi bagi teman-teman YouTuber pemula dan juga sedikit motivasi untuk saya juga sebagai YouTuber pemula juga. Saya belum berhasil untuk menjadi seorang YouTuber karena masih banyak video-video yang belum yang belum berbobot juga, dan channel saya ini pun juga belum monet. Channel saya ini subscriber saya juga masih jauh, view saya pun jam tayang channel saya pun juga masih jauh dari 4.000 jam tayang. Subscriber saya dari 1.000 subscriber pun juga masih jauh, belum nyampe. Ya saya tetap berjuang, ya paling cepat ya 1 tahun 2 tahun lah ya, mudah-mudahan 1 tahun sudah bisa monet. Tapi kalau enggak ya enjoy aja, dibuat enjoy, nggak usah dibuat susah. Yang penting kan saya kan sudah punya pekerjaan pokok, jadi kan ya usah susah. Tapi kalau kalian yang ingin membuat channel sebagai pekerjaan utama, ya kalian harus benar-benar ekstra kerja keras, harus benar-benar kerja ekstra keras. Jangan cuma tiduran, malas-malasan. Kalau tidak kerja keras ya nggak akan bisa berhasil. Nah, seperti dalam hal memulai usaha kan, YouTube itu sebenarnya membuat channel itu kan seperti kita membuka usaha di rumah. Harus benar-benar kerja ekstra, harus punya strategi yang matang. Kemudian yang mau kita jual itu apa, mengenai apa, sama halnya dengan konten yang mau kita jual. Video kita yang akan jual ke penonton itu video mengenai apa, seperti itu ya teman-teman. Ya kita harus belajar mengatur strategi. Nah, ini nanti juga meskipun kita tidak berhasil di YouTube, nanti ini juga akan berguna bagi kita di kehidupan kita sehari-hari.
ya. Oke teman-teman, kalau seperti itu aja ya. Besok kita sambung lagi video kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.